wanita-wanita yang belum sampai pada umur haid karena masih muda, maka idah mereka ada 3 bulan juga. Yang jadi pertanyaan itu ya ada wanita-wanita yang belum sampai haidnya, gitu loh. Iya memang. Nah kalau belum sampai haid itu gimana bisa diidahin buat apa ya? Bu. Mana sih asbab apa itunya tafsirnya mana? Ini tafsir dari Arab Saudi ya. Ini tadi nih. Markas Tafsiriyat. Ya. Nih. Ya kan? Masa wanita-wanita yang belum sampai pada umur haid karena masih muda? Iya. Ya itu yang dipertanyakan Sophia nih. Jadi itu juga jadi pertanyaan gue juga kan. Seharusnya ada orang muslim yang bisa bantah. Ini nih maksudnya apa gitu. Ini Bu. Ya. Karena usianya masih muda. Memang. Ya. Masa istilahnya mau menikahin wanita yang umpamanya 4 tahun, 5 tahun. Kan pokoknya yang belum haid aja. Nggak bisa masuk di akal sama gue. Nah. Tuh. Kalau mau ini nih. Gak apa-apa. Ini nih ya. Lu baca yang ini nih. Ya. Zuhdatul Tafsir. Yang ini ya. Ini Universitas Islam Madinah nih. Jadi bukannya acak-acak nih. Lu perhatiin yang ini ya. Yang ini nih. Ini baris per baris nih. Dia menafsirkan itu baris per baris. Jadi yang perempuan yang belum mencapai masa haidnya itu umpamanya sampai 17 tahun belum nggak haid pun bisa juga seperti itu kan? Nah, tapi kalau ini kan diperjelas karena masih kecil. Umurnya masih kecil. Yakni... Makanya dijadiin fatwa Bu di Mesir. Bu. Makanya dijadiin fatwa di Mesir. Fatwa apa? Waduh, begitu fatwa keluar langsung kawin sama anak kecil semua. Banyak cowok kawin sama anak kecil. Masa sih gitu? Jadi fatwa. Masa pada nikah sama anak kecil orang ada otak sih. Enggak banget. Kok gua sih? Kalau ada ini dari kita dulu kok. Iya, tapi kan kalau gua punya anak gua nggak akan gua kawinin anak gue ya. Bu Yuni, itu berbondong-bondong loh itu. Dengan pada pengantin. Iya. Anak gue masih kecil gua suruh layanin burung orang. Nih. Jadi perempuan. Ini mesti bohong. Enggak lah, Bu. Aduh. Berarti ini profesor bohong dong. Profesor ini bohong dong. Nah. Nih. Karena jika kalian menanyakan tentang masa idah mereka, mananya kalian tidak tahu sehingga bertanya dan perempuan kecil atau yang sedang sakit. Sehingga darah haidnya kecil atau yang sedang sakit. Maka masa idahnya adalah 3 bulan. Iya, kadang-kadang orang haidnya nggak teratur. Kadang-kadang ada yang 3 bulan sekali kan. Tapi lu baca baik-baik ya. Ayat ini diturunkan bagi perempuan-perempuan yang masih muda maupun yang sudah tua. Ya. Perempuan-perempuan masih muda maupun yang sudah tua. Pagi. Tafsir banyak, profesor semua. Ya. Belum mencapai profesor bukan berarti menjamin tafsirnya itu benar. Oh. Ya, profesor bukan menjamin tafsirnya benar. Ya berarti buat apa gelar profesor? Iya, bukan berarti itu kan tafsiran, pendapat. Ya. Namanya tafsiran itu pendapat. Nah, profesor Anda baca itu profesor dari mana dia? Jadi 10 orang profesor ini semua pada goblok semua gitu ya Ihsan ya? Merujuk pada salafus soleh, tentu tafsirannya jelas juga akan berbeda. Ya, lihat profesor itu dari negeri mana dia?
Jadi profesor itu bukan menjamin bahwa semua dikatakannya itu benar. Terus Tafsir itu pendapat, bukan firman. ya mereka semua profesor melakukan tafsir dan mereka semua goblok lu yang pintar gitu ya. Nah, saya katakan tadi profesor itu tidak menjamin bahwa perkataannya Profesor itu tidak benar. menjamin ngapain dia punya gelar profesor. Iya, profesor Iya pemahamannya profesor. belum tentu Kalau sama. dia nggak bisa menjamin, Ya, udah berapa banyak yang gebukin orang itu, woi. Pemahamannya Oke, lebih baik dari seorang. Iwan. Sebentar, Enggak, jadi gini loh, Iwan. Ketika orang profesor itu kamu bilang tidak menjamin. Oke. Sekarang saya tanya kamu, menurut tafsiran kamu itu bagaimana? Nah, makanya tadi ya kalau saya merujuk kepada ulama yang pemahamannya seperti para sahabat salafus soleh. Oke. Menurut para sahabat ulama itu yang tidak ada yang profesor. Seperti misalnya ulama-ulama fikih, Imam Syafi'i, Imam mazhab lain, mereka tidak bergelar profesor. Nah, kalau umat belakangan ini sudah profesor, lantas pemahamannya keluar dari pemahaman ulama yang memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya jelas salah. Oke. Nah, Menurut kalau Imam saya tidak bisa Syafi'i, menafsirkan, menurut itu Imam pemahaman saya Syafi'i, sendiri. hadis ini bagaimana? Menurut nah, Imam makanya Syafi'i, dilihat dulu menurut profesor itu siapa, kemudian kita lihat. Iwan, kita tinggalkan dulu profesor itu, kita tinggalkan dulu, Ivan. Oke. Kalau kamu mengatakan itu profesor itu nggak beres, oke lah, saya buang. Kita buang dulu kata profesor itu. Sekarang, menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam apa yang mendekati dengan Nabi Muhammad, apa penafsiran mereka tentang Quran surat ini? Gimana? Ya, surat Quran surat apa itu tadi? Penggugat? Surat apa? Lu Qurannya aja nggak tahu, lu mau ngoceh dari tadi tuh ngapain? Nah, biarin lah, kasih tahu lah dulu. Saya katakan Qurannya ayat apa? Ya, selesai sekarang. Susah ngambang. Ibu Yuni dengan Iwan. Silakan Ibu Yuni. Ya, silakan Iwan. Quran surat apa tadi penggugat? Gua nggak tulis gua. Oke. Ayo, kasih Surah tahu At-Talaq. lagi. Quran At-Talaq surat ayat 4. At-Talaq At-Talaq ayat 4. Iya. Ya, silakan Iwan. Yang menurut pendapat mantap. ulama yang mendekati dengan istilahnya yang Ini tidak kapan profesor. sih lu bisa jadi Kita moderator buang lah buat di profesor sini? itu. Ya, kita buang lah itu profesor. Nah, Menurut mantap. mereka penafsiran itu bagaimana? Ya, Bu, kita gini ya, ini kan di room Kristen. Jangan sampai kita diadu, Bu Yuni. Bukan Yo, diadu. diadu. Aduh, capek deh. Udahlah, Kan. aku nih. Pening palaku. Pusing aku. Iya. Ya, Makanya Gini Pak loh, Iwan, Iwan. ini kamu Imam tapi sama ini Yuni. Yuni roomnya mah umat dasteran, Kristen. tapi otaknya jalan. Aduh, Bukan begitu, Bu capek deh Yuni. Kita itu itu kan makanya sama gue muslim orang itu, gue itu jangan lagi ada di tengah-tengah kalian. Orang itu nggak mau gue itu ya ada di tengah-tengah kalian. Nah, ngerti nggak artinya? Karena apa yang gue pertanyakan itu kadang-kadang nggak nyampe. Iya, Bu Yuni. Jadi gini, maksudnya kalau kita diskusi, jangan di tengah room mereka. Nanti kita Ya dikira sekarang masalahnya ketika gue training, berdiskusi itu di maksudnya. MDM, nih Ya, gue berdiskusi kalau sebentar saya Iwan. diskusi dengan si penggugat, ya itu boleh. Tapi kalau Ya, sama sekarang muslim gini di nih. grup mereka Gini. ya jangan. Oke, gini nih penggugat. Makanya saya jarang ke muslim. Kenapa? Karena ketika saya bertanya seperti ini, mereka nggak bisa jawab. Saya pergi ke MDN kemarin, saya cuma tanya Quran surat At-Tahrim ayat 5. Kenapa seperti ini? Dijawab begini. Saya tanya lagi. Dia bilang, Bu Yuni ini cerewet lah, bikin pusing aja. Itu jawaban mereka. Sedangkan apa yang aku pingin tahu adalah satu jawaban, Iwan. Ngerti nggak? Bukan aku ini menyebelahkan Ya, mereka. saya paham. Jawabannya Tetapi pasti. ini momen tempatnya Ya kamu tidak jawab aja tepat. sekarang. Pertanyaan saya yang kamu anggap mudah itu kamu jawab depan mereka. Begini loh Bu Yuni, tentang Quran surat ini adalah begini menurut Coba lihat saja ulama. tadi mereka langsung sumringah. Pokoknya Ya, hanya kita supaya mereka saksikan diskusi Ibu Yuni dan Pak Iwan. enggak Ya, gini loh terdengar Iwan. kata Iya Ibu makanya Aini itu. setelah
Begini Pak Iwan, setelah kamu Jangan, kita kalau di- menerangkan apa yang benar, mereka akan diam. Mereka nggak akan bertanya lagi tentang hal itu. Karena mereka sudah dapat jawabannya seperti halnya saya sudah dapat jawabannya. Bukan berarti tiba-tiba kita harus melarikan diri dari pertanyaan mereka. Ah, Nah, ya, saya itu adalah otaknya Pak Iwan. saya itu diskusi Jawablah yang benar. dengan si penggugat, Ini tapi umpamanya tiba-tiba gini. Ibu Yuni yang Nah, masuk. sebentar. Ya, jadi Nih, kita umpamanya jangan penggugat nanya. Nanya berdebat, gue. jangan Astaga. diadu oleh orang-orang Kristen gitu. Siapa yang ngadu? Aduh, kita nggak Gak ngadu. ada yang ngadu, Pak. Capek deh. Begini nih Pak Iwan, umpamanya nih senang cerita gini. Penggugat nanya gue, nih Bu Yuni, rukun Islam ada 5, kan? Pertama syahadat, kedua sholat, zakat, puasa, naik haji. Oke? Besok lagi sih penggugat tanya gue lagi, gue jawab itu lagi. Dia melintir itu pertanyaan, gue akan jawab seperti itu. Kenapa? Karena gue udah punya fondasi yang kuat mengatakan jawaban gue itu adalah benar. Mesti seperti itu, Bu Iwan. Bukan ketika si penggugat tanya, Bu Yuni, rukun Islam ada berapa? Ada 5, gue bilang. Bukan, kata si penggugat, ada 7. Si penggugat keluarin dalil. Tapi gue karena gue udah punya dalil, udah punya dasar gue yang kuat, gue akan tetap mengatakan bahwa rukun Islam itu ada 5. Gitu, Iwan. Itu namanya dialog. Besok lagi, Bu Heni tanya, enggak, rukun Islam ada 7, ada 6, ada 9. Enggak, gue tetap dengan gue 5. Karena gue punya dasar yang kuat. Mengatakan rukun Islam gue ada 5. Gitu dong. Bukan diadu-adu kayak begini, bukan. Udah keluarlah, pusing gue.